para wakil dekan, ketua senat, dan jajaran pimpinan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati Koordinator Program Studi dan Koordinator Program di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati Koordinator Unit di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati Koordinator Tata Usaha dan para subkoordinator di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati para pimpinan lembaga mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Serta para peserta yudisium bersama yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara Yudisium Bersama kedua tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Hadirin yang kami hormati, acara yudisium bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merupakan sebuah acara pelepasan mahasiswa-mahasiswi yang kami persembahkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah berhasil menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Sebagai ucapan selamat datang kepada seluruh undangan dan ungkapan rasa syukur atas pencapaian seluruh peserta yudisium bersama kedua tahun 2024, terimalah persembahan kami, Tari Kebesaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Tari Sri Sedana. Untuk itu, selamat menyaksikan. Antara permintaan dan penawaran. Ketika pasar mencapai titik equilibrium, kedua pihak sama-sama puas. Dalam konteks tarian ini, Sri Sedana adalah konsep keseimbangan dalam bidang perekonomian. Sri sebagai pemimpin yang mampu menciptakan keseimbangan sehingga bisa memutar cakra widya pawarkrana dan berputarnya roda perekonomian
yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang tinggi. Apanya? Secara sederhana, konsep keseimbangan atau equilibrium ini digambarkan bagaikan permintaan yang datang dari Sri atau Purusa atau laki-laki dan penawaran yang diberikan oleh Sedana atau Perdana atau perempuan. Keduanya harus seimbang untuk dapat memutar roda perekonomian. Tari kebesaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan judul Sri Sedana dipersembahkan oleh Sivitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Udayana dan himne Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Mudah
Swastiastu. Hadirin yang berbahagia, mari kita hening sejenak bersama-sama memanjatkan doa untuk acara pada hari ini. Doa akan kami hantarkan menurut kepercayaan agama Hindu. Bagi agama yang lain, dipersilahkan untuk menyesuaikan. Om Awigenam Astu Namasi. Om Aditya Syaparanjate Rakteja Namastuti Sweta Pangkaja Madhyase Vaskaraya Namo Namo Om Ramringsah Pramasiwa Didyaya Namo Namaswa Om Sidirastu Tat Astu Swaha Om Yamawiti. Dengan segala kebesaran dan keagungan Ida Sanya Widiwasa, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiran Ida Sanya Widiwasa. Om Yamawiti. Pada hari ini kami hadir mengikuti acara yudisium bersama kedua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020, memohon berkah dan anugerah Ida Sanya Widiwasa untuk selalu menyertai kami. Om Yang Widi, tunjukkanlah kami jalan utama, bimbinglah kami dalam segala langkah dan usaha, agar kami dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadikanlah bangsa kami hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Om Yang Widi, jalan masih terbentang di depan kami. Mudahkanlah langkah kami, luruskanlah jalan kami, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi kami semua. Berikanlah sinar bagi jalan kami, untuk dapat mengabdikan ilmu kami kepada masyarakat dan lingkungan. Om Yang Widi, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah kesalahan para pengajar kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pimpinan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Om Dewa Suksama Parama Acityaya Namaswa Sarva Kaya Prasidata. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali, dan kepada petugas kami persilakan untuk kembali ke depan. Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan tentang yudisium bersama kedua tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang yang saya hormati Bapak Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi, yang saya hormati pula para koordinator program studi di lingkungan FEB UNUT, baik pada jenjang sarjana, magister, dan program doktor, program diploma, dan profesi. Koordinator program IBSN, para koordinator unit, koordinator TU beserta Fakasud, koordinator unit dengan FEB UNUT, Ketua BEM dan DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, serta para calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dan tidak lupa seluruh hadirin dan keluarga yang hari ini menghadiri Yuga 2 2024. Saya mohon kemaklumannya karena hari ini Bapak Dekan sedang ada tugas di luar menjalani asesmen lapangan untuk program studi, sehingga kemudian acara Ibu hari ini tidak bisa dihadiri oleh dekan. Mengawali laporan saya ini, izinkan saya mengaturkan puja Kamastuti Anang Bagir kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asing terkeluar nugraha beliau pada hari ini, Kamis 18 April 2024, kita dapat bertemu dalam acara yang diisi bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana untuk periode kedua tahun 2024. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan laporan akademik tahun 2024. Mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNI hingga genap periode genap 2023-2024 saat ini berjumlah 4.370 orang, yang merupakan mahasiswa dari diploma 3 akuntansi sebanyak 120 orang, 119 sampai saat ini, kemudian berasal dari mahasiswa diploma 3 perpajakan sebanyak 161 orang, sarjana ekonomi pembangunan sebanyak 1.120 orang, sarjana manajemen 1.247 orang, sarjana akuntansi 1.202 orang, magister ilmu ekonomi 43 orang, magister manajemen 141 orang, magister akuntansi 166 orang, pendidikan profesi akuntan 24 orang, doktor ilmu ekonomi 34 orang, doktor ilmu manajemen 86 orang, dan doktor ilmu akuntansi sebanyak 27 orang. Untuk status akreditasi prodi di lingkungan FEB UNUT, ini informasi mohon sehingga yang penting untuk diketahui oleh para alumni adalah akreditasi untuk sarjana ekonomi pembangunan itu adalah unggul dan terakreditasi IOQA, sarjana manajemen akreditasi A, sarjana akuntansi terakreditasi A, diploma 3 akuntansi terakreditasi A, diploma 3 perpajakan terakreditasi A, PPAK terakreditasi A, magister manajemen terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional ADES 21, magister ilmu ekonomi terakreditasi baik sekali, magister akuntansi terakreditasi unggul, doktor ilmu manajemen terakreditasi A, doktor ilmu ekonomi terakreditasi unggul, dan doktor ilmu akuntansi terakreditasi baik sekali. Jumlah peserta Yukber kedua menurut jenjang pendidikan untuk tahun 2024 adalah program studi sarjana hari ini yang akan diudisium sebanyak 32 orang, program studi magister yang akan diudisium sebanyak 13 orang, program studi doktor itu ada 2 orang, sehingga total peserta yudisium hari ini adalah sebanyak 47 orang.
Jumlah peserta Uber tahun periode 2 tahun 2024 berdasarkan prodi adalah Sarjana Ekonomi Pembangunan. Dari 32 peserta sarjana itu 13 orangnya berasal dari Sarjana Ekonomi Pembangunan, 7 orang dari Sarjana Manajemen, dan 12 orang dari Sarjana Akuntansi. Untuk program studi Magister, 7 orang dari Magister Manajemen, 1 orang dari Magister Ilmu Ekonomi, dan 5 orang dari Magister Akuntansi. Untuk program studi doktor, 1 orang dari Doktor Ilmu Manajemen dan 1 orang lagi dari Doktor Ilmu Ekonomi. Jika kita lihat rata-rata lama studi calon wisudawan, maka bisa kita lihat secara total ada 14 calon wisudawan yang kurang atau sama dengan masa studi normal, itu mencapai 30%, dan 33 orang yang melebihi masa studi normal atau sekitar 70%. Untuk rata-rata IPK calon wisudawan, secara total rata-rata IPK calon wisudawan seluruhnya sudah berada di atas atau sama dengan 2,75, yang merupakan rata-rata minimal untuk kelulusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Untuk predikat kelulusan masing-masing program studi. Predikat kelulusan masing-masing program studi dari seluruh peserta yudisium hari ini, maka sarjana 4 orang berpredikat memuaskan, 26 orang berpredikat sangat memuaskan, 2 orang berpredikat dengan pujian. Magister 9 orang berpredikat sangat memuaskan, 4 orang berpredikat dengan pujian. Doktor 1 orang sangat memuaskan dan 1 orang berpredikat dengan pujian. Sehingga akan 9% dari peserta yudisium hari ini itu berpredikat memuaskan, 76% berpredikat sangat memuaskan, dan 15% yang berpredikat dengan pujian. Pada hari ini Bapak dan Ibu serta adik-adik yang telah melewati 1 tahapan bidang akademik itu telah dikatakan menyelesaikan pendidikan baik di strata sarjana, magister maupun doktor dengan meraih gelar yang dicita-citakan. Kalian telah melewati 1 tahapan yang betul-betul menguras pikiran, tenaga, air mata, biaya, dan terutama mental. Sehingga kami mengucapkan selamat atas raihan prestasi ini. Jadi selamat juga kepada orang tua, pendamping, dan keluarga yang telah memberikan support dan dukungannya selama ini sehingga mahasiswa bisa mencapai titik ini. Saya mewakili FEB menyampaikan terima kasih atas pertemuan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa untuk hadir di acara Uber kedua 2024 ini, dan kami mohon maaf apabila ada ucapan, pilihan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Itu semua terjadi karena ketidaksengajaan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya tutup laporan ini dengan param sakti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom budaya, dan salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan
bagi lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat fakultas pada yudisium bersama kedua tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Hadirin yang kami hormati, lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik tingkat program studi dan lulusan terbaik tingkat fakultas adalah mereka yang memenuhi kriteria predikat kelulusan dengan pujian dan nilai indeks capaian tertinggi yang didapatkan dengan memperhitungkan IPK dan masa studi. Hadirin yang berbahagia, pada yudisium bersama kedua tahun 2024 terdapat 6 peserta dari 6 program studi yang berhak meraih predikat lulusan terbaik tingkat program studi dan 3 peserta dari 3 program studi yang berhak meraih predikat lulusan terbaik tingkat fakultas. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, Ketua Senat, beserta para Wakil Dekan untuk dapat naik ke atas panggung. Lulusan terbaik program studi yang pertama diraih oleh lulusan di program studi Doktor Ilmu Ekonomi atas nama Dr. Nikoma Ayu Rustini SEMSI dengan IPK 3,89, predikat dengan pujian. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan saya pandu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Lulusan terbaik program studi selanjutnya diraih oleh lulusan dari program studi Magister Ilmu Ekonomi atas nama KD Aris Prasetya Estar STR Estar ME dengan IPK 3,97, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi berikutnya diraih oleh lulusan dari program studi Magister Manajemen atas nama Putu Arina Hermanani S.Ikom MM dengan IPK 3,9, predikat dengan pujian.
Dea Devina Teja SAK MAK dengan IPK 4, predikat dengan pujian. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan saya pandu. Baik, sesi foto bersama akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Lulusan terbaik program studi berikutnya diraih oleh lulusan dari program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan atas nama Nimade Dewi Risma Cahyani SE dengan IPK 3,93, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi selanjutnya diraih oleh lulusan dari program studi Sarjana Akuntansi atas nama Igede Made Bagus Wiramanuaba SAK dengan IPK 3,97, predikat dengan pujian. Baik, sesi foto bersama akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Berikutnya adalah pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik pada tingkat fakultas. Bagi nama yang disebutkan dimohon untuk tampil ke atas panggung. Dr. Nikomang Ayu Rustini SEMSI dengan IPK 3,98, predikat dengan pujian, program studi Doktor Ilmu Ekonomi. Dea Devina Teja SAK MAK dengan IPK 4, predikat dengan pujian, program studi Magister Akuntansi.
dengan pujian program studi sarjana ekonomi pembangunan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan saya panggil dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan bagi peserta Yudisium bersama kedua tahun 2024 yang berdedikasi di bidang kemahasiswaan dan berprestasi. Untuk itu, kami undang untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Nikowang Nirmala Putri Cahyani SAK, Program Studi Sarjana Akuntansi. Nikowang Nirmala Putri Cahyani SAK meraih predikat berdedikasi di bidang kemahasiswaan dengan pernah menjabat sebagai fungsionaris bidang pengabdian masyarakat pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2021. Dia Devina Teja SAK MAK, Program Studi Magister Akuntansi. Dia Devina Teja SAK MAK meraih predikat berdedikasi di bidang kemahasiswaan dengan pernah menjabat sebagai Wakil Departemen 1 Bidang Akademik pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2023. Merlin Tieni Paula Irawan SAK, Program Studi Sarjana Akuntansi. Merlin Tieni Paula Irawan SAK meraih predikat berdedikasi di bidang kemahasiswaan dengan pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Biro Harmonisasi dan Manajemen Kabinet pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana tahun 2021. Diputu Dian Rahayu Ningsih SE, Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan. Diputu Dian Rahayu Ningsih SE meraih predikat berdedikasi di bidang kemahasiswaan dengan pernah menjabat sebagai anggota Departemen Pemberdayaan Desa pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana tahun 2020. Kanaya Hermawan SE, Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan. Kanaya Hermawan SE meraih predikat berdedikasi di bidang kemahasiswaan dengan pernah menjabat sebagai fungsionaris bidang kajian dan aksi strategis pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020. Nimade Dewi Risma Cahyani SE, Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan. Nimade Dewi Risma Cahyani SE meraih predikat berdedikasi di bidang kemahasiswaan dengan pernah menjabat sebagai
Divisi Audit pada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020. Nikomang Nirmala Putri Cahyani SAK, Program Studi Sarjana Akuntansi. Nikomang Nirmala Putri Cahyani SAK merupakan mahasiswa berprestasi akademis, meraih juara 2 pada Business Plan Competition Entrepreneur tahun 2022. Dr. Nikomang Ayu Rustini SEMSI, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi. Dr. Nikomang Ayu Rustini SEMSI merupakan mahasiswa berprestasi akademis, meraih Best Presenter kedua pada International Conference on Sustainable Innovation 2023. Igede Made Bagus Wira Manuapa SAK, Program Studi Sarjana Akuntansi. Igede Made Bagus Wira Manuapa SAK merupakan mahasiswa berprestasi akademis dengan meraih silver medal pada International Science and Invention Fair 2022. Wakil Dekan beserta Ketua Senat dimohon untuk tetap berada di atas panggung karena acara akan dilanjutkan dengan prosesi yudisium bersama kedua tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yudisium bersama kedua tahun 2024 diikuti oleh 47 peserta dan telah diumumkan melalui pengumuman yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana nomor B nomor 18 garing UN 14.2.7 garing PK.04.00 garing 2024. Selanjutnya kami mengundang para koordinator program studi doktor untuk tampil ke atas panggung. Dr. Nikomang Ayu Rustini SEMSI, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi dengan IPK 3,98, predikat dengan pujian dan berprestasi di tingkat internasional. Dr. Desa Made Febri Purnamasari SEMM, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dengan IPK 3,98, predikat sangat memuaskan. Demikian tadi pengaluran, pembagian SKPI, pembagian transkrip nilai, dan pembagian pelakat nama untuk peserta yudisium bersama dari program studi doktor. Kepada para koordinator program studi doktor, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang para koordinator program studi magister untuk tampil ke atas panggung.
SLSMM, program studi Magister Ilmu Ekonomi dengan IPK 3,97, predikat dengan ujian. Aditya Wicaksono SPMM, program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,9, predikat sangat memuaskan. Erik Sagita Bahri SEMM, program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,6, predikat sangat memuaskan. Imade Prasetyo Wira Manja SEMM, program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Bendesa Gede Widyastana Putra Sadu SSMM, program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,88, predikat sangat memuaskan. Margareta Alicia Lobularan SSNMM, program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,86, predikat sangat memuaskan. Satya Weda Witawan SPTMM, program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,8, predikat sangat memuaskan. Putu Arina Hermarani SIKOM MM, program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,9, predikat dengan ujian. Nada Junita Henung SAK MAK, program studi Magister Akuntansi dengan IPK 3,83, predikat sangat memuaskan. Ida Ayu Mas Indira Pramesti SEMAK, program studi Magister Akuntansi dengan IPK 3,87, predikat sangat memuaskan. Nikane Ida Isya Pahlawan SEMAK, program studi Magister Akuntansi dengan IPK 3,94, predikat sangat memuaskan. Dea Devina Teja SAK MAK, program studi Magister Akuntansi dengan IPK 4, predikat dengan ujian dan berdedikasi di bidang kemahasiswaan. Anak Agung Dwi Kristianti SEMAK, program studi Magister Akuntansi dengan IPK 4, predikat dengan ujian. Demikian tadi pengalungan, pembagian SKPI, pembagian transkrip nilai, dan pembagian pelanggan nama untuk peserta yudisium bersama dari program studi Magister. Kepada para koordinator program studi Magister, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang para koordinator program studi sarjana untuk tampil ke atas panggung.
Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,29, predikat memuaskan. Tasya Octavia Manulang SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Mia Inaya SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Ferry Ramadhani Asmaji SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Niputu Dian Rahayu Ningsi SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,61, predikat sangat memuaskan dan berdedikasi di bidang kemahasiswaan. Asri Grisara Girsang SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Gabriel Patricio Amaliki SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Robinson Gideon SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Chelsea Febrianti Christina SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Niwayan Eka Indrayani SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Nikadek Dia Rahutami SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Kanaya Hermawan SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,73, predikat sangat memuaskan dan berdedikasi di bidang kemahasiswaan. Nimade Dewi Risma Cahyani SE, program studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,93, predikat dengan pujian dan berdedikasi di bidang kemahasiswaan. Ideal Gede Anwar Dwi Mayana SM, program studi Sarjana Manajemen dengan IPK 3,25, predikat memuaskan. Putu Shanti Karnita SM, program studi Sarjana Manajemen dengan IPK 3,61, predikat memuaskan. Dewa Ayu Putri Ali Pratnyani SM, program studi Sarjana Manajemen dengan IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Iputu Indra Samyoga Eda Mulyana SM, program studi Sarjana Manajemen dengan IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Ronaldo Sayowani Togu Silalahi SM, program studi Sarjana Manajemen dengan IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Pandai Bagus Pratnya Windana SM, program studi Sarjana Manajemen dengan IPK 3,8, predikat sangat memuaskan. Ahmad Andra Iwanarta SM, program studi Sarjana Manajemen dengan IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Anugerah Reynaldi Putra Tapangan SAK,
program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,47, predikat memuaskan. Anak Agung Sagung Istri Indira Ragapatni SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. Niputu Febri Widiantari SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. Nilai Kiai Paula Irawan SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,64, predikat sangat memuaskan dan berdedikasi di bidang kemahasiswaan. Muhammad Alfi SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Ketut Seta Aridana SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Komang Widiarini SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,88, predikat sangat memuaskan. Inyoman Gede Suwantara SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Igede Made Nandana Saning Aryanta Putra SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,81, predikat sangat memuaskan. Made Arindra Rizwana SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. Nikomang Nirmala Putri Cahyani SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,83, predikat sangat memuaskan dan berprestasi di tingkat nasional serta berdedikasi di bidang kemahasiswaan. Igede Made Bagus Wiramanwaba SAK, program studi sarjana akuntansi dengan IPK 3,97, predikat dengan pujian dan berprestasi di tingkat internasional. Demikian tadi prosesi pengalunan, pembagian SKPI, pembagian transkrip nilai, dan penyerahan pelakat nama untuk peserta yudisium bersama dari program studi sarjana. Selanjutnya, kami persilahkan kepada para koordinator program studi sarjana untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan ke prosesi utama, yakni prosesi pelantikan dengan penyematan pelakat nama secara simbolis. Kami mengundang perwakilan peserta yudisium bersama kedua tahun 2024 untuk naik ke atas panggung, dan peserta yudisium bersama kedua tahun 2024 dimohon kesediaannya untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kepada perwakilan peserta yudisium bersama kedua tahun 2024, kami persilakan. Kami persilakan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan untuk melakukan pelantikan dengan menyematkan pelakat nama.
Hadirin yang kami hormati, dengan dilakukannya penyemakan pelanggan nama secara simbolis, maka seluruh peserta yudisium bersama kedua tahun 2024 dinyatakan lulus dan telah melewati seluruh proses akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya, kami persilahkan kepada yang berkenan dan ketua senat untuk kembali ke depan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video ucapan selamat dari para koordinator program studi. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Saya Nyoman Yuliarmi, Koprodi S3 Doktor Ilmu Ekonomi. Saya Ida Bagus Purbawangsa, Koprodi Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya Wayan Swartana, Koprodi S3 Akuntansi FEB Universitas Udayana. Mengucapkan selamat dan mengikuti yudisium bersama kedua tahun 2024. Semoga sukses selalu. Kami koordinator program studi dengan Fakultas Ekonomi dan Universitas Udayana mengucapkan selamat pada peserta yudisium bersama kedua tahun 2024. Semoga pencapaian hari ini menjadi langkah awal masa depan yang lebih gemilang. Sukses selalu. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada seluruh calon wisudawan. Hari ini sungguh hari yang membanggakan. Bisa menyaksikan calon wisudawan tercinta di yudisium pada hari ini dengan balutan selempang oranye yang melingkari pundak dada kalian. Sungguh pencapaian yang mengesankan. Kami sangat bahagia untuk terucap doa yang tulus. Saya atas nama program pendidikan profesi akuntan mengucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua. Semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga berkah bagi orang lain, berkah untuk masyarakat, dan berkah untuk negara. Ingat, yudisium pada hari ini bukanlah akhir dari perjuangan. Untuk itu, tetaplah rendah hati dan selalu bersemangat untuk berjuang kembali meniti karir dan kesuksesan. Sekali lagi selamat untuk kalian semua. Terima kasih. Om Santi. Halo, kami dari program studi sarjana Ekonomi Pembangunan, Manajemen Akuntansi mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dalam yudisium bersama kedua tahun 2024. Semoga yudisium bersama kali ini dapat menjadi awal yang baik bagi kalian dalam menapaki karir di masa depan. Ingat menjaga nama baik alma mater dan berkontribusilah sama alma mater Anda. Happy graduation! Om Swastiastu. Saya Ketut Jati selaku koordinator program studi Diploma 3 Akuntansi. Saya Nani Noviari selaku koordinator program studi Diploma 3 Perpajakan. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan para peserta yudisium bersama hari ini. Semoga kedepannya sukses selalu. Om Santi, Santi, Santi.
berbahagia, demikian tadi penayangan video ucapan selamat daripada koordinator program studi. Dan selanjutnya, acara akan kami lanjutkan dengan sosialisasi tracer study oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi. Untuk itu, kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi, kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Bapak Ibu Koordinator Program Studi, Menteri Sarjana, S2, kemudian Doktor, Menteri PPAK dan Diploma, Bapak Ibu di UIN, B2M, K3N, dan Bapak Ibu Ketua Lembaga dari Lembaga. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini memang hari terakhir Bapak dan Ibu mungkin hadir di kampus ini mengikuti isi bersama di tahapan prosesi terakhir. Namun perlu kami jelaskan sedikit terkait dengan langkah-langkah ataupun proses ke depan. Jadi pada intinya alma mater itu merupakan suatu dasar ketika Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu berasal. Jadi di sini dengan konteks bahwa kita tidak boleh lupa dengan kawitan, kalau orang baru bilang kan begitu ya. Jangan sampai lupa dengan kawitan. Maka proses tracer studi inilah yang nanti akan melacak Bapak dan Ibu, adik-adik semua di mana posisinya, bagaimana posisinya, dan di mana ada berkiprah setelah Anda lulus menjadi alumni. Nah, di sini tracer study ini akan merekam jejak Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Kita coba untuk melakukan suatu penelusuran untuk mampu nantinya menciptakan sinergi antara lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan alumninya, dengan dari mana Bapak Ibu memperoleh gelar ataupun jabatan akademik. Nah, di sini harapan kami nanti di tahun ini Bapak Ibu dan adik-adik yang lulusan tahun 2024 ini, maka bukan tahun ini Bapak Ibu akan adik-adik semua akan kami lacak, tapi tahun depan. Tentunya strategi yang dibangun oleh Bapak Ibu Koprodi dengan membuat grup angkatan, dengan membuat grup lulusan setiap tahun, kami harap kesediaannya untuk mau bergabung di grup itu dan tidak istilahnya live dengan alasan apapun, karena kami sangat memerlukan Bapak Ibu adik-adik semua. Kenapa seperti itu? Suatu universitas, suatu fakultas yang dinyatakan unggul adalah fakultas yang mampu bersinergi dengan tidak hanya mahasiswanya, tidak hanya dengan mitranya, tapi dengan alumninya. Kami sangat memerlukan sumbangsi dari alumni, baik dari segi pikiran, baik dari segi berupa tindakan, baik dari berupa pendanaan mungkin dalam tanda kutip. Nah, tentunya untuk meraih hal itu kami harapkan nanti akan ada tracer studi dengan 2 kali model. Mohon next slide. Di tahun depan itu adalah TS-1. TS-1
TS-1 itu artinya tahun 2025 Bapak Ibu dan adik-adik akan dilacak yang lulusan tahun 2024. Nanti akan diberikan link. Kami mohon kesediaan waktunya 5-10 menit untuk mengisi link itu. Tidak susah. Via HP, via komputer bebas. Mungkin kami akan melakukan pendekatan dari teman-teman nanti juga tolong dibantu diisi untuk lulusan 2024 di TS-1. Kemudian TS-2 yaitu tahun 2026. Kalau TS-1 itu adalah dilaksanakan oleh universitas. Biasanya melaksanakan adalah dari Career Development Center, bukan kami. Jadi filing itu kami dapat dari universitas. Nah, ada TS-2. Kenapa harus 2 kali? Perlu kami jelaskan sedikit. Di TS-2 itu merupakan hitungan untuk kami mampu melacak Bapak dan Ibu adik-adik semua yang akan kami gunakan sebagai dasar bahan pelaporan kami untuk reakreditasi. Kenapa perlu reakreditasi? Karena dengan akreditasi tersebut maka jaminan terhadap lulusan ataupun jaminan terhadap ijazah itu menjadi lebih valid. Perlu kami jelaskan, kami akan mengikuti Lamemba, yaitu jenis suatu penilaian akreditasi dari tingkat ekonomi, manajemen, dan bisnis, di mana di dalam 73 kategorinya 69-nya itu adalah bersifat internasional. Tolong bantu kami. Jadi di TS-2 nanti itu Bapak Ibu akan kami berikan link yang itu sumbernya adalah dari program studi. Jadi mungkin bisa saya ceritakan, TS-1 itu berasal dari universitas. TS-2 di tahun kedua 2026 nanti dapat link. Mohon nomor HP-nya jangan dirubah. Biasanya kendala kami adalah data yang di dalam Amisiu itu berbeda dengan data yang nanti buatan lagi. Nah, next slide please. Caranya bagaimana? Bapak Ibu akan masuk kembali ke dalam sistem Amisiu dengan menggunakan username dan password saat menjadi mahasiswa. Bagaimana Pak kalau kami lupa? Tenang, silakan bilang kami, mohon maaf saya lupa passwordnya. Kami akan reset. Kami akan reset passwordnya. Asal kami dilaporkan. Jangan diabaikan. Nah di sini tentunya dengan masuk ke dalam tracer studi menggunakan user Amisiu, Bapak Ibu lebih terekam dan kami tidak tahu pelacakannya itu kapan. Namun seperti saya sampaikan adalah di tahun 2025 Bapak Ibu adik-adik semua akan dilacak tracer yang dari Universitas CDC. Yang 2026 akan dilacak dari program studi masing-masing. Jadi kami mohon sediaannya tentunya dari tracer studi ini kami inginkan suatu saat nanti kami akan buat buku angkatan. Misalnya yang tamat sekarang adalah angkatan 2020, maka akan terlacak di mana teman-teman Bapak dan Ibu bagaimana perkembangan karirnya, apa saja yang diperlukan ketika mereka sudah selesai tamat, dan bagaimana prospek kinerja. Sebagai bahan informasi, kami sudah mulai memanggil alumni-alumni untuk kembali ke kampus, karena dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan kita akan membuat suatu karir days di fakultas kami. Perlu siapa? Perlu Bapak Ibu adik-adik. Nah, mari kita bangun dari sekarang dengan mengisi tracer studi ini. Jadi itu saja. Tetap kami akan memerlukan bantuannya. Mohon nomornya tidak diganti ya. Karena biasanya kendala dari Bapak Ibu di Prodi bilang nomornya sudah diganti Pak. Mungkin akibat pinjol, mungkin ya, nggak tahu mungkin. Jadi hindari lah ya gitu. Jadi nomor itu tetap karena di dalam SIMAK adalah nomor HP yang terekam pada saat sekarang. Dan nanti ketika di-invite di dalam WhatsApp group alumni ataupun lulusan tahun 2024, mohon join saja. Kalau misalnya mau diarsip silahkan diarsip, tapi sekali-sekali dilihat
ada apa sih? Karena banyak pengumuman akan kami sampaikan di sana terkait dengan peluang kerja, informasi dan sebagainya. Nikmatan yang bisa saya sampaikan yang tutup dengan berapa santi? Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan Wakil peserta Yudisium bersama kedua tahun 2024. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta Yudisium bersama kedua tahun 2024 akan disampaikan oleh Saudari Dr. Nikomang Ayu Rustini, SEMSI, dari Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang juga merupakan peserta Yudisium berprestasi. Kepada Saudari Dr. Nikomang Ayu Rustini, SEMSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan. Yang terhormat Bapak Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang saya hormati para wakil dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang saya hormati Bapak Koordinator dan Ibu Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bapak Ibu para Koordinator Unit di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang saya hormati Ibu Koordinator Tata Usaha beserta Subkoordinator di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang saya hormati pula para pendamping calon wisudawan yang telah hadir pada hari ini, dan calon wisudawan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Bisnis Universitas Udayana yang sangat saya banggakan. Puji syukur sesanti alahi bahagia kita panjatkan kehadapan ijazah yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat keagungan dan rahmat beliau kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan gembira untuk mengikuti acara Yudisium bersama kedua tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang membanggakan pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nikomang Ayu Rustini dari Prodi Doktor Ilmu Ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mewakili seluruh calon wisudawan untuk menyampaikan pesan dan kesan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, mempercayakan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merupakan pilihan yang tepat bagi kami. Dengan kenyamanan yang diberikan baik dari sarana prasarana pendidikan dan juga tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas serta layanan administrasi pendidikan yang cepat, membuat kami merasa bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merupakan rumah kedua bagi kami dalam menerima segala bentuk pendidikan, kemudian diskusi, juga melakukan penelitian. Dan samping itu juga kami bangga, makin percaya diri dan membentuk menjadi sosok yang siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Hari ini merupakan hari yang istimewa buat kami, lembaran sejarah yang sangat mengharumkan, di mana perjuangan kami membuahkan hasil, dan tentunya hal ini tidak mudah. Seperti yang disampaikan tadi Ibu WD1 bahwa banyak hal yang telah kami korbankan, biaya, waktu, dan juga air mata. Tetapi dengan semangat, disiplin, dan konsisten yang tinggi, kami dapat melalui semua itu dengan baik pada hari ini. Dan juga bila mana kami mengingat bahwa perjuangan kami dari awal mulai mengikuti seleksi, kemudian mengikuti perkuliahan, dan juga mengikuti serangkaian ujian. Tentunya hal itu merupakan proses panjang yang sudah kita lewati dan tentu tidak mudah bagi kami. Sehingga sudah barang tentu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami saat semua berhasil kami lalui dengan baik. Untuk itu, izinkan kami dengan segala kerendahan hati kami mewakili seluruh calon wisudawan untuk mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan fakultas, dosen, tenaga pendidik, dan juga kependidikan yang telah membantu kami, membimbing, mendidik kami selama ini sehingga kami dapat menyelesaikan semua proses dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami, orang tua, keluarga, kerabat, dan juga teman-teman yang telah membantu kami memotivasi dan secara tulus ikhlas sehingga kami mampu menyelesaikan tugas pendidikan dengan baik dan sukses. Semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis selalu menjadi fakultas yang terbaik dan barometer dalam pengembangan perekonomian Bali, tidak hanya Bali, Indonesia, dan bahkan juga internasional. Nah, sumbangsi ini khususnya akan terus kami jaga, tingkatkan tanggung jawab kami sebagai tanggung jawab kami dalam menempuh pendidikan akademis di kampus yang luar biasa ini. Kepada seluruh peserta yudisium yang berbahagia pada hari ini, kita patut bersyukur atas gelar akademik yang telah kita dapatkan. Semoga apa yang kita raih dapat menjadi generasi yang unggul, mandiri, dan berbudaya, dan juga berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita nyalakan semangat untuk mengabdikan segala ilmu akademik yang sudah kita dapatkan. Kita harus bisa membuktikan bahwa lulusan FEB Udayana mampu bersaing di dunia nyata. Mari kita abdikan diri, implementasikan seluruh ilmu yang sudah kita peroleh di segala bidang di kehidupan kita masing-masing. Untuk akhir kalinya, izinkan saya mewakili seluruh calon wisudawan memohon maaf apabila selama kami menempuh pendidikan di FEB Udayana terdapat khilaf, kami juga pernah melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini selaku perwakilan peserta yudisium bersama kedua tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan baik aku maupun lisan saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Om Santi Santi. Acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan. Kepada yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, kami persilakan.
Ketua Senat, izin tadi menyiapkan ruangan karena memang harus mengikuti presentasi di Bank Indonesia, kemudian kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi, yang saya hormati pula para koordinator program studi di lingkungan FEB Unmut, baik pada jenjang sarjana, magister, doktor, diploma dan profesi, koordinator program IPSN, para koordinator unit, koordinator tata usaha beserta para subkoordinator di lingkungan FEB Unmut, ketua BEM dan DPM, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, para calon wisudawan. Karena sudah di yudisium, maka adik-adik dan bapak ibu sudah dinyatakan sebagai calon wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, serta para pendamping keluarga yang berbahagia. Izinkan saya, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, untuk membacakan sambutan dekan yang hari ini sedianya hadir namun berhalangan karena ada penugasan lainnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Mengawali sambutan kami ini, izinkan kami menghaturkan puja panusti kami bahagia kehadapan ide Sang Yang Widi-Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asum serta wara nugraha beliau pada hari ini Kamis 18 April 2024 kita dapat bertemu di acara yudisium bersama kedua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2024. Para hadirin yang berbahagia, hari ini adalah sebuah momen yang istimewa bagi kita semua. Kami mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sangat bangga dan bahagia bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu dan adik-adik semua dalam rangkaian kegiatan yudisium bersama kedua tahun 2024 ini. Saat kita melihat ke belakang, kita tidak merasa terharu oleh perjalanan panjang yang telah dilewati bersama. Kita telah melewati banyak cobaan, tantangan, momen yang bahagia dalam perjalanan pendidikan kita. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama mengucap rasa syukur sehingga berhasil melaksanakan acara yudisium ini dengan rasa bahagia dan dalam keadaan yang sehat. Yudisium adalah agenda paling penting bagi mahasiswa karena merupakan momen pengukuhan kelulusan setelah memenuhi syarat kelulusan serta telah menempuh studi selama jangka waktu tertentu. Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang telah melewati tahapan di bidang akademik baik dari jenjang sarjana, magister maupun doktor, yang hari ini akan meraih gelar yang dicita-citakan. Prestasi yang kalian raih tidaklah terwujud begitu saja, melainkan merupakan hasil kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang ditanamkan selama bertahun-tahun. Jadi hari ini adalah bukti dari komitmen kalian untuk mengejar impian dan meraih kesuksesan. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini sehingga kita bisa mencapai di titik ini. Kehadiran dan kepercayaan Bapak Ibu dan keluarga telah menjadi penopang kuat dalam perjalanan pendidikan para mahasiswa. Dengan raihan gelar ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus beban tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Kepada para mahasiswa yang hari ini mengakhiri perjalanan di bidang akademik, kami ingin mengingatkan bahwa gelar yang kalian terima hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah tantangan yang lebih besar di dunia nyata. Dunia kerja menanti dengan berbagai macam peluang dan tantangan yang menarik. Gunakanlah ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh untuk memberikan kontribusi yang nyata
serta berarti bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Terutama kepada alma mater kita tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Tetaplah menjaga integritas, semangat belajar, etos kerja yang tinggi dalam melangkah nanti. Kami yakin dengan tekad dan kegigihan kita akan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Semoga bekal ini dapat digunakan untuk mengarungi kehidupan. Jangan berhenti sampai di sini, karena memang tantangan ke depan dibutuhkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang tinggi, namun tetap bertumbuh pada kearifan lokal, tetap menjunjung budaya sebagai insan sosial dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang saya banggakan, bukan berarti jika setelah selesai menempuh pendidikan di bangku kuliah ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, hubungan antara institusi dengan alumni tidak ada lagi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 3 tadi. Ada ikatan alumni yang kita sebut IKAMPEM, ada ikatan alumni prodi, masing-masing prodi telah memilikinya, yang menjadi jembatan komunikasi kita bersama. Jadi mari bergabung di dalam satu ikatan yang akan menjadi ajang silaturahmi kita sesama alumni dan sivitas akademika FEB Unut ke depannya. Dibutuhkan kekuatan dan kekompakan dari para alumni untuk saling berkontribusi dan mengabdi kepada alma mater tercinta. Kalian sebagai perpanjangan tangan untuk dapat mengharumkan nama baik alma mater, perlunya rekam jejak dari alumni atau tracer study untuk diketahui, dapat selalu memberikan informasi dan kabar tentang kondisi para alumni sehingga kami bisa memperbaiki diri berdasarkan hasil tracer study tersebut. Pada kesempatan ini pula tidak lupa saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, adik-adik para calon wisudawan jika selama mengalami proses pendidikan di FEB Unut ini saudara-saudara mengalami ketidaknyamanan akibat dari kekurangan, keterbatasan, kesalahan pelayanan yang kami berikan. Tentunya banyak hal yang telah dialami baik suka maupun duka, ketidaknyamanan dan lain-lain. Dan itu menjadi dinamika tersendiri yang nantinya menjadi kenangan untuk kita bersama dan proses pembelajaran perbaikan ke depannya. Harapan kami kenanglah yang baik-baik, buang dan lupakanlah hal-hal yang tidak menyenangkan yang terkadang membuat kita sakit hati, sedih dan marah. Para hadirin yang saya muliakan, yang terakhir kepada para calon wisudawan yang berhasil meraih prestasi sebagai lulusan terbaik, saya ucapkan selamat atas prestasi yang luar biasa yang telah dicapai. Semoga sukses ini berlanjut dalam karya dan karir selanjutnya. Teruslah berprestasi, harumkan nama baik keluarga, alma mater, dan bangsa kita tercinta. Kepada segenap calon wisudawan lainnya, saya juga mengucapkan selamat atas kelulusan dari kampus Oranye. Kampus Oranye kita yang tercinta. Semoga semua yang telah diperoleh selama belajar di sini bermanfaat sebagai bekal dalam berjuang dan berkarya di tengah masyarakat. Kami yakin kalian semua akan menjadi bagian dari solusi permasalahan di tengah masyarakat. Tidak lupa juga izinkan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang dipimpin langsung oleh Ibu Koordinator Tata Usaha FEB Unut, Ibu Ketut Santri, dengan dibantu oleh para subkoordinator, para tenaga kependidikan, dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih atas kerja kalian yang luar biasa, atas segala usaha dan tenaga yang telah dicurahkan untuk kegiatan hari ini. Karena semua dilancarkan sampai juga selesai. Saya mewakili FEB Unut menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa untuk hadir di Yuber ke-2 tahun 2024 ini, dan mohon maaf atas apabila ada ucapan, pilihan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya tutup sambutan ini dengan aturan para peserta.
Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam hidayah, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan dari Dekan yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Yudisium Bersama Kedua tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Para wakil dekan, ketua senat, dan jajaran pimpinan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan upacara dan para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih dan selamat siang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Dan salam sejahtera untuk kita semua.